Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan nih materi yang sebelumnya, yaitu terkait pengolahan hasil peternakan dan perikanan. Pada pertemuan sebelumnya, masih pada ingat kan, kita telah membahas tentang berbagai jenis hasil peternakan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hasil peternakan. Untuk lebih jelasnya, mari simak video berikut ini. Ditonton sampai selesai ya. Daging merupakan salah satu bahan pangan yang memiliki nilai gizi berupa protein yang mengandung susunan asam amino yang lengkap. Daging ini sendiri bisa berasal dari unggas, kemudian hewan berkaki empat yang dapat kita temukan di setiap bagian tubuhnya. Nah, untuk olahan daging ini biasa kita olah dan dikonsumsi oleh manusia. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan beberapa jenis daging yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat. Nah, sebelum Ibu ke sana, bisa kalian lihat ya kan di gambar ini daging-daging yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat. Yang pertama ini ada ayam, kemudian yang kedua ini ada sapi, yang ketiga ini ada kerbau, keempat ada kambing, dan yang terakhir ada babi. Oke, daging yang pertama adalah daging ayam. Nah, daging ayam merupakan sumber protein berkualitas tinggi dan memiliki kandungan lemak jenuh yang lebih rendah dibandingkan dengan hewan berkaki empat. Nah, anak-anak tahu nggak lemak jenuh itu apa? Lemak jenuh biasa juga disebut dengan lemak jahat. Kenapa? Karena lemak ini berpotensi memberikan berbagai jenis penyakit di dalam tubuh kita. Tapi, ayam juga kaya kandungan vitamin dan mineral. Berdasarkan jenis ayam yang dibudidayakan, ayam dibedakan menjadi dua jenis, yaitu ayam kampung dan ayam broiler atau biasa disebut dengan ayam negeri. Yang pertama adalah ayam kampung. Ayam kampung adalah sebutan di Indonesia untuk ayam peliharaan. Biasa dipelihara oleh penduduk dengan cara dibiarkan lepas bebas, berkeliaran mencari makan di kebun sekitar rumah. Nah, ayam kampung ini disukai orang karena dagingnya yang kenyal dan tidak berlemak seperti ayam broiler. Daging ayam juga tahan pengolahan, maksudnya itu tidak mudah hancur saat diolah. Jenis ayam yang kedua yaitu ayam broiler atau leghorn, yang biasa kita kenal sebagai ayam negeri. Nah, jenis ayam ini dipelihara dengan cara diternakan, dipelihara di dalam kandang yang berukuran besar. Ayam ini merupakan ayam unggulan karena hasil persilangan dari ras-ras ayam yang memiliki produktivitas yang tinggi. Hanya dalam waktu 5-6 minggu ayam ini sudah bisa dipanen. Nah, anak-anak, ada beberapa perbedaan antara daging ayam kampung dengan ayam negeri atau broiler. Daging ayam kampung memiliki cita rasa yang berbeda dengan daging ayam broiler. Rasa daging ayam kampung lebih gurih dibandingkan dengan rasa ayam broiler. Kemudian, kandungan lemak pada ayam broiler ini lebih tinggi dari ayam kampung. Kandungan lemak pada ayam kampung banyak terdapat di bagian bawah kulitnya, terutama pada bagian sayap. Jadi, anak-anakku, kalau misalnya ingin mengurangi atau menghilangkan lemak pada ayam ketika pengolahannya, bagian kulitnya terutama sayapnya itu tidak diolah atau dibuang saja. Atau bisa juga ketika kalian mau mengkonsumsi ayamnya, itu jangan dimakan bagian kulitnya atau bagian sayapnya. Nah, selanjutnya daging yang kedua yaitu daging sapi. Nah, daging ini yang paling banyak diminati oleh masyarakat Indonesia. Selain rasanya lezat, daging sapi ini dapat diolah menjadi aneka masakan. Daging sapi ini seperti yang teman-teman lihat di sebelah kanan ini berwarna merah. Nah, kalau di gambar bagian kiri ini bisa dilihat ya, bagian tubuh hewan ternak sapi yang memiliki daging terbanyak adalah bagian paha depan dan paha belakang. Sedangkan bagian kepala, leher, terus tungkai, ekor, termasuk moncong itu hidung, dan lidah ini juga diambil dagingnya, tetapi tidak sebanyak bagian paha gitu. Terus bagian jeroan atau isi perut itu tidak termasuk ke dalam kelompok daging. Selanjutnya jenis daging yang ketiga yaitu daging kerbau. Nah, daging kerbau memiliki ciri khas berwarna merah agak gelap, memiliki tekstur serat yang lebih kasar dibandingkan dengan daging sapi. Bisa teman-teman lihat di gambar, ini seratnya lebih banyak ya dibandingkan dengan daging sapi. Terus kandungan lemak daging kerbau ini relatif rendah daripada daging sapi. Nah, daging kerbau ini biasa dikonsumsi oleh sebagian besar penduduk di Asia Selatan dan Asia Tenggara, di mana tempat asal hewan ini. Nah, selanjutnya
Selanjutnya ada daging kambing. Nah, daging kambing merupakan sumber gizi yang penting bagi negara berkembang yang biasanya terletak di daerah iklim tropis, termasuk kita di Indonesia. Nah, daging kambing ini lebih empuk daripada daging sapi ataupun kerbau. Kemudian serat dagingnya pun lebih halus dan mempunyai rasa dan aroma khas yang digemari beberapa bangsa di negara berkembang. Teman-teman pasti sudah tahu kan bagaimana aroma dari daging kambing ini. Begitu khas ya kan? Nah, kemudian hasil pengolahannya ini bisa dijadikan seperti sate, sop, ataupun gulai. Pasti teman-teman udah pernah nyobain kan? Oke, jenis daging yang kelima yaitu daging babi. Daging babi memiliki warna yang lebih pucat daripada daging sapi. Kalau misalnya diperhatikan di gambar, ini lebih mendekati warna daging ayam. Kemudian untuk tekstur lemaknya ini, daging babi ini lebih elastis sehingga mudah diregangkan. Nah, daging babi memiliki serat yang terlihat samar dan sangat renggang. Untuk olahannya sendiri, biasanya daging babi bisa diolah menjadi bakso, sosis, sate, babi rica-rica, ataupun babi panggang. Nah, oke, biar anak-anak sekalian bisa melihat ya perbedaan di antara kelima daging ini. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, kalau misalnya daging babi ya tadi warnanya hampir menyerupai dengan daging ayam. Kemudian untuk tekstur atau serat dari kerbau sendiri ini lebih kasar dibandingkan dengan daging sapi. Kelihatan ya perbedaannya dari gambar ini. Dan untuk keempukannya di antara daging yang berwarna merah, daging kambing lebih empuk daripada sapi ataupun kerbau. Nah, ini ya bisa kalian perhatikan lagi perbedaan antara ayam, sapi, kerbau, kambing, dan babi. Selanjutnya hasil peternakan yang kedua selain daging ada telur. Telur ini dihasilkan oleh hewan jenis unggas dan ikan yang sebenarnya adalah cara hewan tersebut berkembang biak dengan bertelur. Jadi hewan-hewan ini berkembang biaknya dengan cara bertelur. Nah, sebelum menetas, telur tersebut kita ambil untuk nanti kita olah dan bisa dikonsumsi. Nah, telur ini dapat dikonsumsi manusia dan mengandung nilai gizi yang cukup tinggi. Nah, jenis telur yang biasa dikonsumsi pada bagian unggas ya, ada telur ayam kampung, telur ayam leghorn, kemudian telur puyuh, telur itik, dan juga telur angsa. Untuk jenis telur ikannya ini yang biasa dikonsumsi oleh manusia ada telur ikan belida dan telur ikan caviar. Di antara telur-telur tadi yang sudah Ibu sebutkan, pasti sudah pernah beberapa dikonsumsi kan oleh kalian, dan mungkin ada juga yang belum pernah mengkonsumsinya begitu, tapi nggak apa-apa, nanti mungkin next time ada waktunya kita bisa mencoba semua jenis telur ya. Nah, pada kesempatan kali ini Ibu akan menjelaskan beberapa jenis telur yang biasa dikonsumsi oleh manusia tapi pada jenis unggas ya, karena kita sekarang sedang membahas hasil peternakan. Oke, jenis telur yang pertama dari unggas yaitu ada telur ayam kampung. Ayam kampung kan biasanya dipelihara dengan cara dibiarkan mencari makan sendiri di pekarangan penduduk, memakan lebih banyak variasi makanan dan lebih organik dibandingkan dengan ayam broiler. Biasanya ayam kampung itu memakan seperti jagung giling, pelet, dedak, limbah gandum, sorghum, dan masih banyak lagi. Kemudian ayam kampung ini bisa bertelur karena diberi pejantan, ada pejantannya, sehingga telur ayam kampung ini memiliki kualitas gizi yang lebih baik dibandingkan dengan telur ayam broiler. Jenis telur yang selanjutnya dari unggas yaitu ada telur ayam broiler atau leghorn. Ayam broiler jenis petelur umumnya diternakan dan bertelur tanpa pejantan. Ayam broiler bertelur menggunakan obat-obatan. Oleh karena itu, tidak disarankan ketika mengkonsumsi telur ayam broiler ini dalam keadaan setengah matang ataupun mentah. Ukuran dan warna telur yang dihasilkan tergantung dari jenis ayamnya. Warna telur yang umum kita jumpai adalah berwarna coklat dengan berbagai variasi ukuran berat telur. Selanjutnya ada telur itik.
Telur itik sebenarnya lebih unggul dibanding telur ayam broiler. Dari segi rasa hampir sama, tergantung selera, namun telur itik lebih kaya akan nutrisi. Hal ini dapat disebabkan oleh pengaruh makanan itik. Telur itik mengandung nutrisi 2 kali lipat lebih banyak daripada telur ayam broiler dan memiliki cangkang yang lebih tebal sehingga lebih tahan lama masa simpanannya. Perlu diketahui, telur itik biasanya diberi makan dengan cara diangon. Diangon itu mengembala dan diberi pejantan, sehingga telur yang dihasilkan ini organik. Sementara telur ayam broiler ini kan diternak, jadi dipelihara di kandang tanpa adanya pembuahan atau biasanya menggunakan obat-obatan. Dimungkinkan mengandung antibiotik dan obat-obatan lain, sehingga telur itik ini lebih bernutrisi dibandingkan dengan telur broiler. Oke, selanjutnya ada telur puyuh. Telur puyuh adalah salah satu jenis telur yang juga populer nih di masyarakat. Telur ini dihasilkan oleh sejenis burung yang biasa kita kenal sebagai burung puyuh. Ciri khas dari telur ini memiliki bercak-bercak tak beraturan berwarna coklat tua. Telur puyuh ini memiliki kandungan gizi lebih tinggi, 3-4 kali dibandingkan dengan telur ayam. Telur puyuh memiliki berat 10 sampai dengan 12 gram. Telur ini menyediakan banyak zat yang dibutuhkan tubuh agar menjadi sehat. Hasil peternakan yang terakhir setelah daging, telur, kemudian ada susu. Susu adalah cairan berwarna putih yang disekresikan oleh kelenjar mamae pada binatang mamalia betina untuk bahan makanan dan sumber gizi untuk anaknya. Susu juga merupakan sumber gizi bagi tubuh manusia. Hewan ternak mamalia lainnya sebagai penghasil susu selain sapi yang biasa kita konsumsi ada apa aja nih? Yang pertama bisa teman-teman lihat ya di gambar, selain sapi ini ada kambing, kemudian di sebelahnya ada domba, di sebelahnya lagi ada kerbau, kemudian unta, dan yang terakhir adalah kuda. Susu banyak diolah menjadi berbagai produk, khususnya pada susu sapi. Misalnya yogurt, keju, mentega, kental manis, susu bubuk, dan juga es krim. Pada produk susu dapat dibedakan menjadi beberapa tipe berdasarkan kandungan lemak. Yang bisa teman-teman lihat di sini ada 3. Yang pertama ada whole milk atau biasa diketahui yaitu susu murni. Kemudian ada reduced fat milk dan low fat milk. Ini biasanya teman-teman kenal sebagai susu rendah lemak. Dan yang terakhir ada free fat milk atau skim milk yang bisa disebutkan sebagai susu bebas lemak. Apa saja sih perbedaan dari ketiga jenis susu ini? Nah, untuk susu murni ini per gelasnya mengandung 5 gram lemak jenuh atau sekitar 3,25% yang sudah mencukupi sekitar 20% kebutuhan lemak harian kita. Nah, untuk rasanya sendiri karena kandungan lemaknya ini cukup tinggi, jelas ya rasanya itu cukup creamy. Kemudian untuk yang kedua, reduced fat milk dan juga low fat milk, kalau misalnya ada yang pernah beli dan diperhatikan, ini biasanya susunya diberi label sekitar 1% atau 2% kalau misalnya diperhatikan ya. Nah, maksudnya label ini tuh apa? Ini artinya ada jumlah lemak dari total berat susu tersebut. Kalau misalnya yang tadi susu murni itu sekitar 3,25% lemaknya, kalau misalnya yang ini low fat milk ini sekitar 1% sampai dengan 2% untuk kadar lemaknya. Kemudian yang terakhir ada free fat milk atau biasa disebut dengan skim milk. Dari kadar lemaknya sendiri ini cukup kecil atau sedikit, hanya berkisar 0,5% bahkan sampai dengan tidak ada lemak sama sekali. Untuk rasanya sendiri jelas ya, untuk skim milk itu agak sedikit hambar. Kenapa? Karena yang tadi kadar lemaknya sendiri itu sedikit, bahkan sampai tidak ada. Berbeda dengan yang susu murni. Susu murni ini sangat-sangat creamy karena kandungan lemaknya cukup tinggi. Bisa dipahami ya semuanya.